Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pelajaran 10, yaitu senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Sebelum dimulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul adzim. Bagian yang pertama, kita akan membahas kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam adalah salah satu nabi yang mengalami kehidupan dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di lautan, dan kegelapan malam. Nabi Yunus alaihissalam adalah pembawa ajaran tauhid. Beliau menyesali tindakannya karena meninggalkan umat yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa dengan nada penyesalan di dalam perut ikan, seperti telah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Nabi Yunus binti Matta diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa di wilayah Mausil, Irak. Penduduk kampung Ninawa berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan menyembah berhala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala ingin memberi petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Yunus untuk mengajak mereka beriman dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Seruan Nabi Yunus alaihi salam untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala ditolak oleh penduduk Ninawa. Mereka tetap memilih menyembah berhala. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan. Mereka mendustakan Nabi Yunus alaihi salam, mengolok-olok dan menghinanya. Setelah lama menghadapi mereka, Nabi Yunus pun marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi keimanan mereka. Allah Subhanahu wa taala pun mewahyukan kepada Nabi Yunus alaihi salam untuk membimbing kaumnya. Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa akan mengazab umat Nabi Yunus setelah berlalu 3 hari. Lalu Nabi Yunus menyampaikan perihal azab itu kepada kaumnya. Kemudian ia pergi meninggalkan mereka. Kaum Nabi Yunus telah mengetahui azab Allah itu akan datang. Mereka melihat Nabi Yunus alaihi salam telah meninggalkannya. Dengan demikian mereka yakin azab itu akan turun. Maka mereka segera bertaubat kepada Allah dan menyesali sikap mereka selama ini. Ketika itu mereka berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar azab itu diangkat dari mereka. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan azab itu dari mereka karena kesungguhan doanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 98. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Nabi Yunus alaihissalam tetap meninggalkan kampung kaumnya karena marah, padahal Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkannya. Nabi Yunus alaihissalam pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Pada saat Yunus berada di atas kapal, ombak laut menjadi dahsyat. Angin menjadi kencang dan membuat kapal menjadi oleng hingga hampir tenggelam. Melihat keadaan demikian, nahkoda kapal meminta barang-barang yang berat dilemparkan ke laut untuk meringankan beban. Setelah barang-barang berat dilemparkan ke laut, ternyata kapal itu tetap saja oleng dan hampir tenggelam. Para penumpangnya bermusyawarah untuk meringankan beban kapal dengan melemparkan seseorang ke laut. Mereka melakukan undian dan ternyata undian itu jatuh pada diri Nabi Yunus alaihissalam. Tetapi mereka tidak mau jika Nabi Yunus alaihissalam harus terjun ke laut. Maka undian pun diulangi lagi dan ternyata jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam lagi. Hingga undian itu dilakukan sebanyak 3 kali dan hasilnya tetap sama. Maka Nabi Yunus alaihissalam bangkit dan melepaskan bajunya, kemudian melemparkan diri ke laut. Pada saat yang bersamaan Nabi Yunus alaihissalam melompat dari kapal, Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan ikan paus besar yang langsung menelan Nabi Yunus alaihissalam dengan tidak merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya.
Nabi Yunus alaihissalam pun tinggal di dalam perut itu dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan oleh ikan itu. Dalam riwayat dikisahkan bahwa Nabi Yunus alaihissalam berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam. Kita tidak perlu mempermasalahkan berapa lama waktu Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus itu. Hikmah dari kisah Nabi Yunus alaihissalam yang diuji Allah Subhanahu wa taala dan harus melompat ke dalam lautan demi keselamatan penumpang kapal yang kelebihan muatan, kita bisa membayangkan bagaimana susahnya bernapas di kegelapan perut ikan yang berenang di lautan dalam nan gelap. Namun Nabi Yunus alaihissalam tetap ingat kepada Allah dan memanjatkan doa-doa kepadanya. Singkat kisah, Nabi Yunus alaihissalam pun selamat sampai ke tepian berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.